Baik, mari kita lanjutkan kuliah dinamika proses pada subbab 2.6 fungsi transfer dan diagram blok. Nah, untuk persamaan fungsi transfer secara umum ini mengikuti persamaan 261, di mana terdiri dari satu input dan satu output. Ini mengikuti persamaan polinomial pangkat n untuk denominator, ya, dan yang di atas ini adalah pangkat m, di mana n lebih besar sama dengan m, ya. Untuk persamaan fungsi transfer secara umum ini terdapat term delay ini, dtime, dengan konstanta dengan nilai dtime td, ya, td. Lalu K, A, dan B adalah konstanta, ya, konstanta. Nah, fungsi transfer ini nanti yang akan kita masukkan atau kita jadikan model matematika dalam diagram blok, gitu ya. Nah, sekarang diagram blok itu bisa dibentuk atau dibangun dari kombinasi 4 elemen dasar. Satu adalah panah atau arrow. Nah, ini panah, ya. Panah ini juga panah. Panah itu bisa ke kanan, bisa ke kiri begini, bisa ke atas begini, bisa ke bawah begini. Ini panah, ya. Lalu summing point. Ini penjumlahan aljabar input panah. Nah, ini disimbolkan dengan lingkaran, ya. Ini summing point bisa begini, plus, ini plus, ya, hati-hati, summing point juga bisa plus, minus, bisa juga dari atas, dari kiri, dari kanan, gini juga bisa plus, 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 gini, ya. Nah, seperti ini. Ini summing point. Lalu branch point ini titik percabangan. Artinya dicabangkan nilainya sama-sama M ini, ya. Sama-sama M. Lalu blok itu sendiri. Nah, operasi matematis dalam fungsi transfer ini blok, ya. Seperti itu. Nah, ini diagram blok sederhana hubungan satu input, satu output. Ini kalau kita jabarkan maka YS sama dengan GS kali XS. Yang ini 2 input, 1 output, maka YS sama dengan G1 kali X1 S plus G2 kali X2S, seperti itu, ya. Ini N input, X1, X2 sampai Xn, dan 1 output YS. Nah, nanti kalau ini kita jabarkan, ya, ini nanti plus gitu, ya, GN XN seperti itu, ya. Ini 261, 262 ini contoh diagram pembuatan diagram blok dari model matematika atau fungsi transfer. Kita punya fungsi transfer seperti ini. Maka kalau digambarkan dalam diagram blok seperti ini, mudah ini, ya. YS sama dengan 1 atau S plus 1 US. Nah, seperti itu, ya. Ini kita punya fungsi transfer 2 input, 1 output. Ya, kalau kita gambarkan dalam diagram blok seperti ini. Tau I kali fungsi transfer plus tau S kali fungsi transfer sama dengan tau, gitu, ya. Nah, ini karena sama-sama mempunyai denominator seperti S plus 1 ini, ya, maka ini bisa kita keluarkan K1, K2. Ini sama saja membacanya, ya,
to I kali K1 per to S plus 1 plus to S kali K2 per to S plus 1 sama dengan to S. Seperti sama saja bacanya seperti ini. Ya, penjabaran aljabarnya ini maupun ini tuh penjabarannya seperti itu ya. Nah, mari kita lanjutkan dengan contoh yang lebih kompleks. Kita mempunyai satu output YS, ini output, dan dua input X1S dan X2S. Ya, ini input. Nah, kita harus menyederhanakan gambar ini supaya menjadi bentuk begini saja. Yang paling sederhana yaitu X1S masuk ke diagram blok ya. Diagram masuk ke blok gitu ya. Ini X2S. Nah, ini summing point menghasilkan YS. Cuman masalahnya ini siapa ini dia ya. Siapa gitu ya. Nah, ini kita cari ya. Nah, di sini ada variabel bayangan Y1, Y2, Y3 ya, Y1, Y2 dan Y3 ini variabel bayangan yang kita gunakan untuk membantu mempermudah mencari bentuk sederhana diagram blok ini gitu ya. Nah, baik, secara general YS berarti ya Y2 plus Y3. Y2 plus Y3 ini persamaan 1 ya. Lalu kita jabarkan Y2 sama dengan ini kan G4 kali X2 minus X2 ya, atau sama dengan X2 nya kita keluarkan ya, G4 min 1 gini kan, bisa kan. Nah, X2 nya kita keluarkan ya. Lalu Y3 seperti apa? Y3 Anda lihat dari sini, Y3 sama dengan G3 kali Y1 ya, ini persamaan 3. Nah, sedangkan Y1 sama dengan nih Y1 ya, G1 kali X1 minus G2 kali X1 ini kan ya, atau G1 min G2 kali X1. Nah, seperti ini. Nah, ini persamaan 4. Nah, sekarang kita kan harus mencari Y2 ya. Ini saya ganti warna biru. Ini ya, dan ini. Kita harus substitusikan ya, ini. Nah, tapi sebelumnya Y1 persamaan 4 kita substitusikan ke 3 dulu. Ya. 4 ke 3 jadinya adalah Y3 sama dengan G1 min G2 kali G3 kali X1 ya kan. Ini adalah Y1 nih kali G3 X1. Selesai, ini persamaan 5 ya. Nah, sekarang 5 ini adalah Y3, Y2 nya adalah 2, berarti kita substitusikan 2 dan 5 ke 1. Nah, 2 dan 5 ke 1. Maka kita punya YS sama dengan Y2 tadi adalah G4 min 1 kali X2 ya, ini. Lalu plus Y3 ini ya, G1 min G2 G3 kali X1. Nah, begini kan, ini sama dengan persamaan 6.
Nah, ini sudah selesai. Inilah fungsi transfer yang baru. Ya, fungsi transfer yang baru. Misalnya ini kita sebut dengan G5. Ini kita sebut dengan G6 misalnya. Misal itu ya. Jadi secara umum kita mempunyai fungsi transfer ya, YS sama dengan G4 min 1 kali X2 ya, G4 min 1 X2 plus G1 min G2 G1 min G2 kali G3 kali X1 ya kali X1 atau YS sama dengan G5 X2 plus G6 X1. Nah, ini kalau kita masukkan ke diagram blok jadinya seperti ini. X1 masuk, ini G6 ya. Lalu X2 ini G5 ya. Kita punya ini plus. Nah, YS seperti ini. Atau kalau mau ditulis lengkap ya kita punya begini, X1S masuk ke fungsi transfer ya, X1S. Berarti ini G1S min G2S ini kurung ya, kurung kali G3S kali X1S. Nah, seperti itu ya. Ini fungsi transfernya untuk X1. Nah, sekarang X2S berarti yang ini. X2S itu nih G5 itu G4 S min 1 gini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, ini plus, ini sama dengan YS. Nah, selesai. Seperti itu ya. Nah, ini contoh 264 Anda bisa selesaikan sendiri ya, Anda jabarkan. Jadi prinsipnya Anda mencari CS fungsi input LS dan CZ ya. Ini adalah fungsi transfer loop tertutup. Sebenarnya untuk pengendalian proses yang akan dipelajari pada mata kuliah pengendalian proses. Tetapi kalau secara diagram blok Anda bisa menyusunnya pada mata kuliah dinamika proses seperti itu ya. Ya, ini Anda punya bayangan X ya, ini variabel bayangan X dan E. X jelas LS L kali G5 plus E kali GC kali G2 kali G3 gitu kan. E siapa? CZ kali G1 dikurangi CS kali G6 seperti itu. Nah, lalu substitusikan. Akhirnya Anda punya fungsi transfer ini. Ya, ini fungsi transfer. Kita sebut fungsi transfer set point dan ini fungsi transfer load ya. Set point dan load. Akhirnya secara sederhana begini saja ya. Baik, inilah akhir dari mata kuliah bab 2 ya, yaitu fungsi transfer dan diagram blok. Sekian, terima kasih.